Kawah yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko ini menjadi bukti dari berakhirnya kelompok hewan menakjubkan yang dikenal sebagai kadal yang mengerikan. Mulai dari Theropoda yang ganas, Ceratopsian bertanduk, Hadrosaurid berparuh bebek, Sauropoda berleher panjang, Ankylosaurid berbaju besi, semuanya musnah. Meskipun secara evolusioner beberapa dari mereka masih bertahan dan kini kita kenal sebagai burung atau unggas, tapi sekitar 75% makhluk hidup di bumi, termasuk dinosaurus non-unggas dan berbagai kelompok hidup lainnya, sebut saja amonid dan kadal terbang Pterosaurus, punah dari muka bumi. Namun kita tidak ingin membahas kepunahan mereka, melainkan apa yang kemudian terjadi pada bumi, seperti apa kondisi bumi, dan bagaimana makhluk hidup yang tersisa bertahan setelah terjadi peristiwa kepunahan yang dikenal dengan kepunahan massal Kapur Paleogen. Kira-kira sekitar 66 juta tahun yang lalu, planet kita mengalami salah satu dari 5 kepunahan massal yang pernah diketahui dalam sejarah kehidupan multiseluler. Para makhluk hidup yang menakjubkan musnah dan digantikan oleh makhluk hidup yang tidak kalah menakjubkannya, termasuk diantaranya adalah mamalia. Peristiwa kepunahan massal tersebut telah mengakhiri era Mesozoikum dan memasuki periode Paleogen, suatu skala waktu geologi yang berlangsung selama 42 juta tahun, antara 65 juta tahun hingga 23 juta tahun yang lalu, menjadi bagian pertama dari era Kenozoikum atau Neozoikum. Periode ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu kala Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Pada kala Paleosen inilah masa di mana bumi sedang proses pemulihan setelah baru saja mengalami kepunahan massal. Di sana, kita dapat melihat berbagai nenek moyang dari semua makhluk hidup di zaman sekarang, karena memang sejatinya semua makhluk hidup yang ada di masa kini diturunkan dari nenek moyang yang selamat dari kepunahan Kapur Paleogen. Dampak dari tabrakan asteroid pada saat itu melepaskan sejumlah besar debu ke atmosfer. Debu ini menghalangi sinar matahari untuk mencapai permukaan bumi, dan ini merupakan kabar buruk bagi tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang terkenal cukup kuat untuk tumbuh di kondisi setelah bencana adalah pakis. Bahkan saat ini, pakis kerap kali menjadi salah satu tumbuhan pertama yang muncul setelah kebakaran hutan melanda. Catatan fosil menunjukkan bahwa pakis tumbuh pesat setelah kepunahan, tapi bagaimana para ilmuwan dapat mengetahuinya? Ilmuwan dapat dengan mudah mendeteksi kepunahan massal Kapur Paleogen dalam catatan geologi berkat lapisan tipis batu pucat yang kaya akan iridium, yaitu unsur kimia yang dilepaskan selama tabrakan asteroid yang memisahkan lapisan batuan antara periode sebelum kepunahan dan pasca kepunahan. Dan ternyata, peneliti juga telah menemukan adanya lapisan batuan yang sangat kaya akan fosil dari spora pakis di atas lapisan yang kaya akan iridium tersebut, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya pakis tumbuh dengan baik setelah peristiwa kepunahan tersebut. Tapi secara keseluruhan, dibandingkan hewan, tumbuhan memiliki keunggulan dalam bertahan hidup dari kepunahan massal. Beberapa tumbuhan memiliki benih yang dapat tidak aktif selama bertahun-tahun di dalam tanah. Mereka dapat menunggu sampai keadaan membaik dan tumbuh kembali. Namun, terlepas dari kemampuan pakis bertahan hidup, tumbuhan di zaman sekarang yang mendominasi adalah tumbuhan berbunga, di mana mereka menjadi salah satu jenis tumbuhan yang berhasil selamat dan akhirnya mendominasi bumi, seperti apa yang dilakukan mamalia. Setelah kepunahan massal, bumi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan ekosistemnya, butuh ribuan, bahkan hingga jutaan tahun. Di tengah kegelapan, abu yang berterbangan, dan panas yang mematikan, seekor hewan berbulu kecil berlarian di tengah pemandangan mengerikan ini. Ia mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan di antara reruntuhan, barangkali seekor serangga yang lewat, dan berlari kembali ke tempat perlindungannya.
Di sekelilingnya, terdapat bangkai dinosaurus yang telah meneror mamalia selama beberapa generasi. Ini adalah beberapa minggu dan bulan setelah tubrukan asteroid besar terjadi. Meskipun bumi tampak kritis, namun bukan berarti kehidupan sepenuhnya sirna. Di antaranya ada mamalia kecil. Ukuran tubuh kecil mereka mula-mula adalah respon persaingan terhadap dinosaurus yang sebelumnya mengisi ceruk hewan besar. Siapa sangka, ukuran kecil ini menjadi salah satu yang menyelamatkan mamalia dari kepunahan massal 66 juta tahun yang lalu. Sementara hewan besar seperti dinosaurus dan kadal terbang Pterosaurus tidak mampu bertahan. Salah satu contoh mamalia kecil yang hidup pasca kepunahan kapur Paleogen adalah Purgatorius, yang tampak seperti perpaduan antara tupai dan tikus. Mereka juga diyakini sebagai contoh paling awal dari primata atau protoprimata. Bila melihat klasifikasi yang lebih tinggi, Purgatorius merupakan bagian dari klat Eutheria, tempat di mana nenek moyang mamalia plasenta modern berada. Plasenta adalah kelompok mamalia paling beragam, di dalamnya termasuk kita, manusia. Dua kelompok mamalia lainnya ada marsupial atau lebih dikenal dengan mamalia berkantung, dan monotremata atau mamalia yang dapat bertelur. Sekarang hanya tersisa Echidna dan Platypus. Pertanyaan tentang bagaimana mamalia selamat dari kepunahan massal kapur Paleogen memang telah lama menjadi pertanyaan besar para ilmuwan. Selain ukuran kecil, kelompok mamalia yang hidup di dalam liang juga membuat mereka memiliki tempat berlindung. Namun sepertinya, tempat berlindung saja tidak cukup untuk bertahan dalam jangka waktu panjang. Ketika mereka keluar dari persembunyiannya, mamalia-mamalia yang bertahan ini harus menghadapi lingkungan yang tidak bersahabat. Terjadi musim dingin global selama bertahun-tahun akibat debu, jelaga, dan partikel atmosfer lainnya yang menghalangi matahari. Dan jangan lupa, tumbuhan yang merupakan dasar dari rantai makanan juga kesulitan tumbuh, membuat sebagian hewan juga sulit untuk menemukan makanan. Mereka yang memiliki pola makan khusus atau terspesialisasi, kecil kemungkinan akan bertahan dalam kondisi sulit ini. Sebaliknya, justru mereka yang memiliki pola makan yang lebih generalis dan tidak pilih-pilih, memiliki kesempatan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka yang tidak bergantung pada biomasa hidup juga dapat bertahan lebih baik, termasuk pemulung dasar laut, pemakan endapan, dan mamalia pemakan serangga kecil. Mereka yang berada dalam rantai makanan yang bergantung pada materi tumbuhan yang mati. Para pemakan biji-bijian juga sama halnya. Selain membantu membangun kembali tumbuh-tumbuhan, biji-bijian juga ibarat bank makanan yang tersedia bagi hewan apapun yang sudah memiliki kapasitas untuk memakannya. Namun perlu diingat, tentu saja bukan berarti semua spesies mamalia pada saat itu selamat, melainkan hanya sebagian dari mereka yang memiliki pola makan, perilaku, dan ceruk ekologi tertentu. Tetapi, bagaimana mamalia-mamalia itu kemudian menurunkan banyak keturunan yang beragam, mulai dari yang berjalan di darat seperti ungulata, menggali ke dalam tanah seperti tikus, berenang di samudera seperti paus, terbang seperti kelelawar, hingga memiliki kecerdasan seperti manusia. Masa Kenozoikum atau Neozoikum sering dijuluki sebagai masa kebangkitan mamalia. Sebuah hasil penelitian yang terbit tahun 2019 telah berhasil mengumpulkan koleksi fosil yang luar biasa yang mengungkap secara terperinci bagaimana kehidupan pulih setelah peristiwa kepunahan. Hanya sekitar 100.000 tahun pertama, kekayaan taksonomi mamalia meningkat sekitar 2 kali lipat. Ketika tumbuhan mulai berevolusi, menyediakan makanan bagi organisme yang ada hipotesis bahwa tumbuhan dan mamalia melakukan diversifikasi bersama setelah peristiwa kepunahan massal kapur Paleogen. 300.000 tahun setelah peristiwa kepunahan, masa tubuh maksimum mamalia meningkat 3 kali lipat, seperti contoh Persiopticus quartatus, yang menandai perkembangan pola makan yang lebih terspesialisasi dibandingkan mamalia sebelumnya yang lebih banyak omnivora atau insektivora. Mungkin sebagai respon terhadap perubahan keanekaragaman tumbuhan. Perkembangan besar berikutnya adalah munculnya keluarga kacang-kacangan sekitar 700.000 tahun setelah kepunahan kapur Paleogen, yang selanjutnya memicu evolusi mamalia besar selanjutnya. Contohnya, ada Taeniolabis taoensis yang memiliki berat kira-kira sekitar 34 kg, dan Eoconodon corypheus yang memiliki berat sekitar 47 kg. Evolusi yang begitu cepat dalam hal ukuran dan keanekaragaman tampaknya bertepatan dengan perubahan perilaku yang sama dramatisnya pada mamalia,
Perubahan yang paling mendasar adalah munculnya mamalia diurnal yang aktif di siang hari, setelah mereka dikurung dalam mencari makan di malam hari secara diam-diam oleh dominasi dinosaurus di zaman sebelumnya. Meskipun dalam sudut pandang geologi rentang waktu tersebut terbilang singkat, tetapi sebenarnya itu adalah rentang waktu yang sangat lama. Coba saja bandingkan dengan sejarah peradaban manusia. 10 juta tahun kemudian, bumi sudah benar-benar pulih, ekosistem sudah berjalan dengan semestinya. Namun, dunia yang baru ini tidak lagi sama seperti dulu, bukan lagi didominasi reptil-reptil raksasa. Mamalia telah melakukan diversifikasi yang luar biasa. Perluasan secara tiba-tiba keanekaragaman spesies ini ke dalam cara hidup baru dikenal sebagai radiasi adaptif. Salah satu cara terjadinya adalah sebagai respon terhadap peristiwa yang membuat kekosongan ceruk ekologi yang sebelumnya ditempati organisme lain, sehingga membuka jalan bagi banyak spesies baru yang beradaptasi dengan ruang hidup yang kosong ini. Kepunahan massal pada akhir periode Kapur merupakan salah satu peristiwa yang menciptakan kekosongan ceruk ekologi tersebut. Namun mamalia tidak begitu saja masuk ke dalam peran ekologis yang ditinggalkan. Butuh beberapa juta tahun bagi mamalia untuk berevolusi. Sekarang, dunia yang mereka warisi adalah tempat yang berbeda dari yang dulu pernah didominasi dinosaurus. Ada habitat dan sumber makanan baru untuk dieksploitasi. Tapi, apakah hanya mamalia yang berhasil sukses melakukan diversifikasi pasca kepunahan Kapur Paleogen? Bagaimana dengan organisme lain? Apakah Kenozoikum layak disebut sebagai eranya mamalia? Era Kenozoikum, termasuk hari ini, sering disebut-sebut sebagai eranya mamalia, dikarenakan mamalia menjadi kelompok dominan yang paling mencolok. Padahal, banyak kelompok lain yang tidak kalah dominannya. Kita bisa juga menyebut Kenozoikum sebagai eranya serangga, eranya tumbuhan berbunga, atau mungkin eranya ikan Actinopterygii. Kebanyakan pembahasan tentang pasca kepunahan Kapur Paleogen lebih sering berfokus pada mamalia, termasuk video ini. Padahal, banyak kelompok lain yang terlupakan. Sebut saja burung, buaya, kadal dan ular, serangga, ikan, dan berbagai kelompok lainnya dari berbagai kerajaan, dari berbagai kelas, dari berbagai ordo. Seperti yang disebutkan di awal, sejatinya semua organisme yang ada saat ini diturunkan dari nenek moyang yang selamat dari kepunahan Kapur Paleogen. Berbagai faktor membuat mereka dapat bertahan. Buaya misalnya, walaupun masih sulit mengetahui apa yang membuat mereka bertahan, tapi bisa jadi karena buaya adalah predator oportunis yang dapat memakan berbagai jenis hewan. Buaya juga memiliki metabolisme yang lambat dan dapat bertahan tanpa makanan dalam jangka waktu yang lama. Contoh lain pada burung berparuh. Di akhir zaman Kapur, burung berparuh sudah memakan makanan yang jauh lebih bervariasi daripada kerabat mereka yang bergigi. Burung-burung ini tidak mengkhususkan diri pada serangga atau makanan hewani lainnya, sehingga mereka dapat memakan makanan keras seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Dan setelah peristiwa kepunahan, potongan-potongan kecil biji-bijian yang keras dan tahan lama membuat burung berparuh dapat melewati masa-masa sulit tersebut. Meskipun banyak dari teori ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun pada akhirnya, sulit untuk mengetahui mengapa hewan tertentu bertahan hidup dan yang lainnya musnah. Kepunahan seringkali digambarkan sebagai misteri terbesar sepanjang masa. Hampir mustahil untuk menentukan apa yang membunuh siapa dan mengapa. Belum lagi, apa yang membuat sebagian lainnya dapat bertahan. Bahkan teori terbaik pun mengandung teka-teki. Mengapa buaya bisa bertahan dan Mosasaurus tidak, padahal keduanya adalah karnivora akuatik? Mengapa tidak ada satupun dinosaurus omnivora non-unggas yang kecil yang bisa bertahan hidup, jika mamalia kecil dan omnivora bisa bertahan? Tampaknya, jauh lebih banyak yang belum kita ketahui tentang masa lalu daripada yang sudah kita ketahui. Pada intinya, sains tidak pernah menutup pintu. Gerbang akan penelitian dan temuan terbaru masih sangat terbuka lebar. Jika ada yang kalian ingin tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.
Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.